Kalian anak-anak muda di Indonesia, ada yang tua sih. Kalian anak-anak muda di Indonesia itu adalah orang-orang yang pasti dirugikan oleh pemerintahan kita. Lembaga yang kita percaya untuk mengaudit keuangan itu juga berkasus juga. Dan lucunya sekarang BPK ini Mas untuk memeriksa Kementerian Keuangan terkait pajak itu tidak bisa Mas. Kita kalau kehilangan kambing, lapor polisi, jadinya sapi yang hilang. Dan itu kita temukan, benar. Mungkin saya akan membuka latar belakang kenapa kita ini ya ada talk show seperti ini gitu. Jadi sebagai informasi, talk show ini dilaksanakan oleh X Institute bekerja sama dengan Sekolah Negarawan dan juga Partai X sebagai penyelenggara. Nah, di mana pada amandemen ketiga nih, kalau kita ngomongin sejarah ke belakang, nanti teman-teman boleh setuju, boleh tidak, nanti bisa disampaikan pendapatnya ya. Sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 tepatnya, terjadi perubahan yang sangat fundamental gitu, yang seperti dijelaskan pada video AI pertama tadi, terutama dalam struktur ketatanegaraan Indonesianya. Di mana salah satu dampak serius dari amandemen ini adalah hilangnya kedaulatan rakyat gitu, hilangnya rakyat sebagai pemilik sahamnya. Karena ini, gara-gara akibat ini, kita itu dalam situasi ekonomi saat ini yang sulit seperti ini ya. Kita meskipun tetap dicoret dari struktur organisasi ketatanegaraan, kita masih diharuskan bayar pajak. Kita masih harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Negara tidak pernah berhenti menarik kontribusi finansial dari rakyat. Sekarang kita lihat di berbagai media berita ya, pajak A dinaikkan, pajak B dinaikkan, ini ditarik biaya dan segala macamnya. Nah, talk show ini tuh dirancang buat membuka diskusi, membuka ruang diskusi publik gitu tentang ketimpangan struktural ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahasnya bersama Mas Yogi terlebih dahulu, di mana Mas Yogi ini Direktur Utama dari Sekolah Negarawan. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas, ada apa sih sebenarnya ya saat ini tuh ada apa? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Saya beri waktunya 10 menit Mas, monggo. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kalau lihat teman-teman muda gini. Ya. Serasa ketemu teman sepermainan. Ya. Teman-teman ini kalau saya tanya, ada nggak yang dari Fakultas Hukum? Ada nggak? Kuliah hukum? Wih, ada. Oh, ada. Oh, ada beberapa ya. 100 ribu kurang sekian. Ya. Oke, baik. Yang kuliah hukum ini nanti bisa ini ya, bisa diskusi lebih jauh dan lebih nambahi mungkin karena saya nggak belajar di hukum ya. Iya, nggak ada orang hukum di sini, cuman kita belajar dikit-dikit lah. Oh, bersyukur sekarang ada alat bantu yang cepat sekali kita memahami, yaitu AI. Nah, nanti juga ini pengantar dulu aja ya. Nanti teman-teman mungkin ke depan juga akan bangun AI untuk hukum. Jadi sidang nanti nggak usah kita kalau mau dicurangi sama hakim udah tahu. Nah, ini lagi mungkin ke depan akan dibangun karena yang sekarang lagi fokus di Quran, hadis dan sudah jadi malah ya prosesnya karena hukum malah sudah jadi. Jadi nanti kalau kita lihat aja mau cek pasal berapa. Nah, sekarang kan pusing, orang yang kuliah di Fakultas Hukum aja pusing. Berapa peraturan perpajakan? Wah, ada 6.141. Wah, iya kan? Gimana cara bacanya itu? Nah, itu kan nanti dengan dibantu AI kita bisa ke sana lah. Nah, ya itu ceritanya ya. Nah, karena itu tadi saya harus fokus ya, Pak ya. Nah, bisa. Gini aja. Oh iya. Ya.
Oke. Nah, itu salah satu contoh bagaimana waduh kita itu dibikin jadi bingung. Ini gimana cara ada peraturan menteri aja segitu. Itu nomor satu temuan kita. Kemudian yang kedua contohnya. Nah, ini saya berangkat dari hukum dulu ya. Kalau Anda kalau kita lah ya, kita biasanya kehilangan kambing kan selalu rame itu biasanya yang sering di orang-orang kan gitu. Kita kalau kehilangan kambing, lapor polisi, jadinya sapi yang hilang. Itu kita temukan, benar. Fakta. Bahkan kalau mau ngerjai, kalau misalnya bersengketa ya, mau ngerjai, itu kita bisa minta jadwal untuk ngerjai lawan misalnya. Kita bersengketa sama si A, kita mau ngerjai si A, kita bisa bayar orang yang membuat jadwal. Itu nggak mahal, cuman 100 sampai 200 ribu per sidang. Misalnya gini, kita bersengketa sama orang Jakarta, sidangnya di Malang. Orang Jakarta kan harus ke sini kan, kalau nggak pakai pengacara harus ke sini. Kemudian sudah ke sini, sidangnya bisa diulur, jadwalnya jam 8 pagi, nanti sidangnya jadikan jam 5 sore. Coba orang Jakarta sekian jam nunggu di sini, mau ngapain? Itu cukup dengan modal 100 sampai 200 ribu. Itu fakta. Kemudian, nah, kita cerita ringan-ringan aja ya, biar kita nanti tahu kenapa ini jadi harus berubah. Kemudian yang selanjutnya contoh-contoh kecil lagi, ini apa namanya? Kalau kita misalnya urus ini loh, pajak motor atau mobil. Saya sering ceritakan ini karena apa? Ya, di Samsat. Saya sering ceritakan ini kenapa? Karena kita nganggap normal kan. Kita setiap tahun bayar pajak, kemudian sekarang boleh ke Indomaret ya, tapi dulu kan harus ke Samsat. Setiap 5 tahun harus gesek, harus segala macam. Itu kita anggap normal. Tapi kebetulan saya kan belajar di luar. Setelah lihat di luar, ternyata nggak ada begitu. Di luar negeri nggak ada 5 tahunan apa. Bahkan STNK aja nggak pegang. Kalau kita punya motor nggak pegang STNK, BPKB ada lah ya. Tapi kita nggak pegang STNK. Ya. Kenapa nggak pegang STNK? Jadi itu mengurangi potensi korupsi, kesewenang-wenangan. Misalnya gini, kalau kita nggak punya STNK, kalau di Indonesia ada razia STNK mana? Walaupun sudah bayar pajak, motornya sudah punya SIM, tapi STNK-nya ketinggalan karena habis dibawa sambuannya, itu tetap kena tilang. Kalau di luar, di tempat saya, itu yang nggak bawa STNK, jadi peluang untuk itu main-main gitu nggak ada. Kenapa? Ya cukup ini aja kan, kalau dia mau ngecek polisinya, ya cukup aja plat nomornya dimasukkan aplikasi, sudah selesai. Oh, udah bayar, selesai. Ini legal, selesai. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Kemudian kita agak meningkat dikit. Tempo hari kita ke silaturahmi ke Sultan di Kesultanan Ternate, dan dia bilang Kesultanan Ternate itu di wilayahnya luas dulu. Bahkan pernah diklaim sampai ke kalau Filipina Selatan ya di Mindanao itu. Jadi yang sekarang jadi pemberontak MILF itu orang-orang dari Kesultanan Ternate itu. Kemudian ada yang sampai Kepulauan Marshall, tapi itu di perdebatan ya, benar nggak sampai sana. Itu sekarang jadi wilayah protektoratnya Amerika. Jadi kan uji bom atom itu di sana, di Marshall, di Pasifik Barat. Nah, itu mereka bilang sebetulnya kita nggak pernah menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia, karena sebelum kembali ke Republik Indonesia itu mereka negara Indonesia Timur. Nah, negara Indonesia Timur, Raja Sultan Ternate itu jadi Menteri Dalam Negeri di Republik Indonesia Timur. Nah, jadi satu contoh, kita punya PR loh.
Karena apa? Karena mereka belum menyerahkan, merasa belum menyerahkan kedaulatan. Itu sewaktu-waktu diganggu bisa loh lepas. Ya, bisa. Papua dulu, kalau Freeport itu memang nggak usah diapa-apain, itu memang barter kita ya. Oke, kamu tak bantu merdeka tapi kasih Freeport ke kita, ke Amerika maksudnya. Ya, kan gitu. Yang ngomong-ngomong seperti sekarang aja kan, kamu tak bantu ini, aku mau kasih apa, kan sekarang gitu aja. Oke, nanti tak kasih tambang, nanti tak bantu ini, kan gitu aja. Itu pola itu sampai hari ini masih terjadi. Nah, itulah maka itu banyak sekali kalau kita temukan, dan kecil-kecil seperti itu yang paling teman-teman nggak pernah berpikir kan. Pernah mikir nggak? Ternyata untuk ngerjain orang itu cukup modal 100.000. Nyokok ini orang yang bikin jadwal itu 100.000, udah dikerjain orang Jakarta, ngantuk di sini. Nah, itu cerita-cerita itu banyak sekali ya, tapi karena nanti nggak lama waktunya, jadi saya singkat saja. Itu pola-pola itu terjadi dan di seluruh sendi kehidupan kita. Sekarang kira-kira yang masih bisa dipercaya itu lembaga pemerintahan yang mana? Tolong sebut satu saja. Tidak ada katanya. Tidak ada. Oh, pemadam kebakaran mungkin satu-satunya ya. Ya, damkar. Oh ya, ada, kalau di sini damkaran. Saya dulu kunci saya hilang, kunci apartemen hilang, itu suruh panggil damkar katanya. Panggil bomba gitu. Nah, itu ya. Jadi artinya satu-satunya yang kita percaya adalah damkar. Itu pun dia sering dikerjai dulu. Laporan palsu kebakaran itu ya. Nah, artinya apa? Kepercayaan itu kita bisa letakkan kedua. Nomor satu ke orangnya. Ke orang ya. Orang itu moralnya, akhlaknya, kalau bahasa Islamnya, akhlaknya, moralnya, orangnya baik lah. Tapi apakah orang baik itu bisa kita temukan misalnya dalam 100 tahun itu ada satu? Misalnya ketemu orang baik lah, apakah dia bisa membawa kebaikan ke seluruh rakyat? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, kalau kita sulit menemukan orang, kita percaya pada sistem. Apakah sistem itu bisa mengatur kita? Kayaknya sistem misalnya gini, kita itu ngadopsinya kan ke Amerika kiblatnya ke Amerika. Padahal di sana itu sebenarnya yang ngatur itu dua geng aja. Menurut teman-teman ya, menurut teman yang para ahli, dua geng aja. Ya geng ini sama geng ini gitu aja. Ya republik ya, iya gantian. Ya itu yang kita sebut kemudian oligarki. Jadi Amerika itu sebenarnya dikuasai oleh oligarki. Nah, kita juga studi kajian ke beberapa negara yang lain, misalnya ke Eropa. Negara Eropa itu kayaknya justru malah lebih aman secara pelayanan publik. Kalau di belakangnya kita nggak tahu ya, tapi kalau pelayanan publik mereka lebih oke. Misalnya di Jerman dan seterusnya, kita bisa cerita banyak soal itu di lain waktu ya. Tapi kita bisa cerita banyak sekali tentang ternyata kita itu nggak normal loh. Sekarang saya tanya, lalu lintas, kalau berlalu lintas itu normal nggak? Merasa serobot kanan, serobot kiri, kita merasa normal kan? Biasa aja. Saya tinggal di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, baru keluar dari Juanda 2 kali. Satu, spion saya disikat orang, yang kedua mau nabrak. Gara-gara apa? Karena di sana tertib. Baru berarti 10 menit di Indonesia langsung kena. Kenapa? Ya itu, karena kita merasa menormalisasi hal-hal yang sebetulnya tidak normal. Kita normalisasi, oh itu biasa. Oh penuh dengan mafia, oh biasa. Kita kok mau ke ngurus ini kok bayar, oh itu biasa. Nah, itu makanya dari situlah fakta-fakta itu, maka mungkin kita harus lakukan perubahan yang sangat mendasar, dan kita tidak bisa percaya pada orang, maka kita harus percaya pada sistem. Kalau sistem sudah bagus, semestinya gimana? Sistem sudah bagus tapi masih dikadali sama orang, diatur segala macam. Oke, berarti kita ada alat yang sekarang sangat membantu, yaitu AI. Dan kita sedang membangun itu, teman-teman. Sedang membangun AI. Jadi misalnya sekarang Jawa Timur hari ini dapat uang berapa miliar, dari mana saja itu kita bisa tahu.
Gitu saya kira waktunya sudah habis, nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih Kak Aziza. Terima kasih untuk Mas Yogi atas pemaparannya nih untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sekarang dari Pak Rinto nih, tadi Mas Yogi sudah membahas ini kenapa sih kok harus ada talk show ini gitu. Kenapa Gen Z itu pada akhirnya harus bayar mahal? Mungkin bukan Gen Z aja ya Mas ya, tapi generasi sebelum Gen Z pun juga harus bayar mahal gitu loh untuk gara-gara ada kesalahan sistem ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng Pak Rinto nih. Pak Rinto mungkin bisa dijelaskan Pak, ada apa gitu? Kenapa ada kesalahan sistem ketatanegaraan ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Ya, perkenalkan nama saya Rinto Setiawan. Saya ini sebenarnya lulusan dari Universitas Negeri Malang dan saya jurusannya Teknik Elektro. Kebetulan saya lagi bermasalah dengan sistem perpajakan kita, sampai saya mendirikan namanya Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Dari situ saya tahu permasalahan semua ini ternyata balik lagi ke hukum. Nah, sebelum kita bicara hukum, di sini ada nggak yang jurusan ini? Apa ya, sipil atau arsitek? Ya, satu orang. Nah, Mas, saya tanya Mas, kalau sebelum bangun rumah atau bangun gedung, itu yang paling utama apanya dulu Mas? Mas apa namanya Mas? Mas Ilham. Harus apanya dulu Mas? Sebelum kita bangun gedung ini, yang harus kita bikin apanya Mas? Perencanaan, gambar kerja. Sepakat Mas ya? Nah, kalau tidak ada gambar kerja, apa yang terjadi Mas? Langsung bangun. Lah, itulah yang terjadi dengan struktur ketatanegaraan kita Mas. Jadi struktur ketatanegaraan itu kalau ibaratnya itu adalah gambar kerja Mas. Gambar kerja. Lah, ini kenapa kok kita melakukan kajian terhadap amandemen kelima? Karena sekarang ini kita sudah amandemen keempat. Karena pertama terjadi kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat. Jadi Undang-Undang Dasar yang sekarang ada, pasal 1 ayat 2 itu mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak ada perwakilan rakyat Mas di situ. Itu sama saja dengan rakyat memiliki kedaulatan tapi tidak menguasainya Mas. Yang kedua, kita menjalankan amanat proklamasi 1945 secara tuntas, yaitu kata-katanya adalah hal-hal yang memenuhi pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Memang the founding father kita Pak Soekarno dan Pak Hatta itu sudah merumuskan ini Mas, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, nanti kita lihat di mana kekurangannya Mas. Ada sedikit kekurangannya. Yang ketiga, kita belum bisa membedakan antara negara dan pemerintah secara tegas. Jadi negara sama pemerintah ini beda Mas. Negara ini terdiri dari 3 unsur, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Lah, sekarang di Indonesia kita kena, ini yang sekolah hukum ya Mas ya, kita kena istilah presidensil. Nah, itu istilahnya adalah negara disamakan dengan pemerintah. Kalau kita ngomong gado-gado, ada lontong, ada sayur, ada kentang. Lah, sekarang ini kentang sama dengan gado-gado. Yang keempat, kita harus mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara. Yang kelima, terjadinya malfungsi seluruh lembaga tinggi negara. Nanti kita lihat berikutnya. Ini ya, ini data ini saya ambil semua dari AI aja Mas. Cuman AI kita yang berbayar dan deep research. Nah, ini Kejaksaan ada 11 kasus, Kementerian ada 19 kasus. Ini mulai 2001 Mas. Pemerintah non kementerian, itu misalkan BMKG dan lain-lain itu ada 3 kasus. Lembaga peradilan sendiri ada 16 kasus. KY-nya, ini yang jurusan hukum ya. Komisi Yudisial, lembaga pengawas hakimnya juga ada korupsi. Dan saya sekarang lagi bersengketa juga dengan KY, saya sendiri. Saya melaporkan hakim di pengadilan pajak, malah yang ditegur saya Mas. Jadi KY malah menegur rakyat Mas. Terus TNI Mas, TNI ada 8 kasus. Ya sekarang TNI sangat gila Mas, potensi korupsinya karena kita lagi belanja alutsista besar-besaran. Kebetulan kemarin minggu lalu saya di pameran Indo Defense, kita lagi kontrak dengan Turki beli banyak senjata.
Yang ke ini selanjutnya Polri ada 14 kasus. Kita tahu banyak kasus Sambo dan lain-lain. Nah, terus BPK Mas, Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga yang kita percaya untuk mengaudit keuangan itu juga berkasus juga. Dan lucunya sekarang BPK ini Mas untuk memeriksa Kementerian Keuangan terkait pajak itu tidak bisa Mas. Lucu berarti lembaga pemeriksa keuangan memeriksa kementerian itu tidak bisa. Terus KPK sendiri ada 6 kasus. Kebetulan saya sendiri yang melaporkan kasus Kortek kemarin ke KPK. Dan KPK-nya, mohon maaf Mas, KPK-nya nggak tahu caranya mengusut kasus ini. Tanya ke saya. Jadi akhirnya saya tanya gini, udah nanti kalau saya yang ngusut, nggak apa-apa, saya kasih cara-caranya, nanti gajinya ke saya semua. Jadi ini Mas, kita lapor, yang kita laporin itu nggak tahu caranya gimana. Karena apa Mas? Yang diusut adalah korporasi besar Mas, lembaga negara yang besar, yang mempunyai negara ini Mas. Jadi ternyata dari penelusuran kita Mas, seluruh aset negara kita itu miliknya Kementerian Keuangan, bukan miliknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya adalah DPR, itu 70 kasus. DPD juga ada 4 kasus. Ya, ini yang dari aja Mas, ya, belum yang korupsi-korupsi dari kepala daerah dan lain-lain dan sangat banyak sekali. Selanjutnya, nah ini, jadi saya dapatkan ini dari teorinya Cak Nun Mas. Jadi Cak Nun sudah merumuskan bahwa rakyat itu ada ini Mas, sedulur papat 5 pancer. Kesatuan rakyat sendiri ini adalah ada kaum intelektual yang namanya otak, yang apa dianalogikan otak, ada kaum agama spiritual dianalogikan dengan hati, TNI Polri adalah tulangnya rakyat, dan kaum adat istiadat ini adalah darah dan daging. Nah, rakyat adalah jiwa atau pancernya. Selanjutnya Mas. Nah ini kalau saya analogikan ini Mas, ini yang menarik Mas. Ada yang pernah tahu nggak bedanya keluarga sama rumah tangga? Ini Mas, banyak orang yang nggak paham Mas, termasuk orang yang sudah berkeluarga. Analoginya gini Mas, kalau keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Lah, di sini saya analogikan rakyat ini adalah istri Mas. Istri yang sangat kaya raya, karena Indonesia ini kekayaannya 9.000 triliun ya Mas, dari laut per tahun. Kekayaan alam kita 200.000 triliun, data dari Kemenq ini. Ini MPR adalah mandataris rakyat ibarat suami. Kita punya anak 5, Pancasila. Yang namanya rumah tangga adalah suami dan istri. Yang namanya keluarga suami, istri, dan anak, atau ayah, ibu, dan anak. Di mana letaknya pemerintah Mas? Pemerintah itu adalah asisten rumah tangga. Rakyat ini suami, istri adalah kepala rumah tangga. Kalau suami ini adalah kepala keluarga. Pemerintah ini kalau di keluarga kita ibaratkan adalah asisten rumah tangga atau pembantu Mas kasarannya. Lah, agen dari pemerintah ini adalah partai politik. Apa yang terjadi sekarang? Pemerintah yang merupakan asisten rumah tangga ini merasa yang memiliki keluarga ini Mas. Karena kita dibenturkan dengan sistem presidensial. Kepala negara merangkap kepala pemerintah dirangkap oleh presiden. Ini kesalahan besar Mas. Ini tadi yang disebutkan di videonya Cak Nun. Buro kok kita yang bayar, kok mereka yang duit-duit, kita suruh minggir. Nah ini pengertiannya Cak Nun adalah pemerintah ini harusnya sebagai pelayan rakyat Mas. Jadi pemerintah itu adalah pelayan rakyat. Dia bukan bosnya rakyat. Dia yang harusnya kita tendang-tendang, ayo kamu kerja yang semangat itu loh. Untuk melayani kita. Selanjutnya Mas. Lah, ini adalah struktur ketatanegaraan kita sebelum amandemen. Sebelum amandemen ini MPR ada di atas, ini adalah mandataris rakyat. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar 45, di sini ada DPR, Presiden, BPK, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung. Cuman waktu itu di awal pemerintahan kita, MPR-nya adalah dari partai politik plus putusan golongan dan fraksi ABRI. Jadi sudah benar ini Mas, ada ABRI-nya di situ, tulang tadi. Yang tulang tadi.
Nah, cuman yang kaum agama dan kaum intelektual, nah itu nggak jelas mas, masuknya di partai politik. Sama kaum adat istiadat juga, itu juga tidak terrepresentasikan dengan bagus. Lanjutnya mas. Ini adalah struktur ketatanegaraan kita setelah amandemen keempat yang berlaku sekarang. Nah ini mas, ini yang digembor-gemborkan sekarang, yang di atas itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini nggak ada makhluknya mas. Jadi mereka ngomong kita menjalankan Undang-Undang Dasar. Cuman aslinya mas, semua kekuasaan ada di tangan presiden. Jadi bahkan mas ya, yang mengangkat MA, MK, KY, mengangkat atau ini mas, melantik atau meresmikan, itu semuanya presiden mas. Termasuk ketua KPU-nya. Jadi KPU-nya itu juga lucu mas, ketua KPU yang akan ini ya, memimpin pertandingan dalam konstelasi pemilihan presiden, itu juga diangkat oleh presiden sendiri mas. Jadi pasti sangat ini mas, kalau pemilihan yang kedua misalkan ini ya Pak Prabowo mau nyalon lagi, itu sangat kemungkinan besar mas, karena KPU-nya yang milih adalah presiden. MPR juga, ketua DPR-nya nih mas, itu dilantik oleh Mahkamah Agung mas. Mahkamah Agungnya dilantik oleh presiden. Ketua DPD juga dilantik oleh presiden. Nah ini keterangannya, kedudukan rakyat hanya memiliki kedaulatan tapi belum menguasai, lembaga negara belum disebutkan secara tegas, lembaga pemerintahan belum disebutkan secara tegas, kepala negara sama kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Lanjutnya mas. Nah, ini yang bagian sekolah hukum mas ya. Ini kita kalau kita bandingkan mas ya, struktur negara kita dengan PT, yayasan, koperasi, nah negara sebelum amandemen. Jadi kalau kita bikin badan usaha mas, atau bikin yayasan, atau bikin koperasi, itu di akta notaris pasti ada 3 hal ini mas. Ada keputusan tertinggi, ada pengawas, ada pelaksana. Kalau di PT namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pengawasnya namanya komisaris, pelaksana namanya direktur. Kalau di yayasan, keputusan tertinggi namanya pembina, pengawasnya namanya pengawas, pelaksana namanya pengurus. Kalau di koperasi, keputusan tertinggi ada di rapat anggota, pengawasnya namanya pengawas, pelaksana namanya pengurus. Negara sebelum amandemen ini mas, bedanya mas. Dulu keputusan tertinggi ada di MPR melalui rapat ini mas ya, rapat 5 tahunan atau rapat tahunan MPR. Pengawasnya adalah DPR, pelaksana adalah presiden. Setelah amandemen, ini tidak ada mas keputusan tertinggi. Ini kalau saya tanya ke notaris mas, kita membuat PT tanpa adanya keputusan tertinggi itu nggak bisa mas, tidak di ACC sama notaris maupun di Kementerian Hukum. Selanjutnya mas. Nah, setelah kita pelajari teori-teori yang disampaikan dari Cak Nun, nah kita harus bisa membedakan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah. Jadi saya temukan di sini mas. Jadi unsur tertinggi harus rakyat. Ini yang tidak pernah disebut, walaupun saat pertama kali Indonesia merdeka, rakyat tidak pernah digambar. Ya ini kita masukkan rakyat di sini, dan MPR-nya adalah 4 unsur tadi, unsur intelektual, unsur agama, unsur TNI Polri, dan unsur budaya dan adat istiadat. Ini MPR. MPR mempunyai sekjen MPR. Ini karena menurut teori Mitzberg, ini namanya strategic apex, ini namanya middle line. Baru di sini namanya operating core. Operating core dan technostructure. Di lembaga tinggi negara di bawah MPR, kita idekan adalah untuk yang mengurusi pencatatan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Jadi ini kalau yang sekolah akuntansi ada mas? Akuntansi atau ekonomi? Tidak ada mas? Nah ini hanya untuk mencatat mas. Di sini yang kedua ada Badan Pengelola Kas Negara. Nah ini untuk memegang kasnya negara. Baru ada namanya Badan Pengelola Sumber Daya. Ini yang ngurusi BUMN. Selanjutnya ada namanya Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara. Ini yang ngurusi IT-nya negara. Terus ada Badan Nasional ASN. Ini yang ngurusin ASN. Jadi gajinya ASN itu ditransfer dari ini Badan Nasional ASN. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Negara, ini untuk membuat GBHN, rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
baru ada Kejaksaan Agung, baru ada DPR, baru ada Dewan Keamanan Negara, Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di sini nih Mas, semua ini adalah lembaga untuk melindungi rakyat. Jadi tugasnya negara itu ada 3 Mas. Pertama melindungi rakyat, yang kedua melayani rakyat, yang ketiga mengatur rakyat. Yang melayani dan mengatur rakyat ada di bawah Presiden dan Kementerian. Ya nanti disambung sama diskusi itu Mas. Terlalu kompleks ya Pak ya, sampai waktunya sudah habis gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambung di diskusi bersama audiens yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Guru nih, yang dikatakan oleh Mas Yogi, yang dikatakan oleh Pak Rinto gitu. Gimana Pak pendapatnya Pak? Bagaimana nih kondisi di lapangan? Apakah setuju atau mungkin ada pendapat lain nih Pak? Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang layar saya berantem sama Pak Rinto terkait dengan tabel tadi itu. Ya kita diskusinya panjang ya Pak ya. Tapi saya pengen menekankan satu hal. Kalian semua akan dirugikan bahkan sebelum kalian datang ke sini. Kalian anak-anak muda di Indonesia, ada yang tua sih. Kalian anak-anak muda di Indonesia itu adalah orang-orang yang pasti dirugikan oleh pemerintahan kita. Kenapa? Jangankan kalian, Presiden Republik Indonesia itu dirugikan oleh Presiden Republik Indonesia sebelumnya. Bayangin, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya nggak mau jadi presiden. Karena apa? Baru mau jadi presiden, utang negara udah 8.500 triliun. Lah, saya nggak ngutang, tapi saya harus bayar. Gimana ceritanya? Itu baru satu presiden. Bagaimana dengan rakyat? Itu lebih buruk lagi. Kalian yang bayar pajaknya, kalian yang nanggung uang untuk membiayai pemerintahan, tapi kalian nggak dapat apa-apa, plus kalian malah dapat utangnya. Coba cerita sederhananya beginilah. Kenapa Pak Prabowo harus bayar utang 8 sekian triliun rupiah dari Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi memberikan utang kepada pemerintahan selanjutnya? Kenapa coba? Karena setiap presiden dan setiap pejabat di Indonesia hanya bekerja untuk masa pemerintahannya saja. Pak Jokowi gimana caranya agar nama saya abadi di Indonesia? Bikin ikan. Pak Jokowi kan suka ikan, nama-nama ikan. Di sini jalan piranha bukan? Ikan kan? Ya iya. Hah? Oh, Tom, ya ikan juga. Makanya ini dikuasai oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi bagaimana caranya untuk memiliki legacy di masa depan? Dia rela nombok uang, dia rela bikin proyek besar, toh gak apa-apa, nanti yang bayar bukan dirinya, tapi presiden selanjutnya. Saya punya gubernur dulu, namanya Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dulu. Gimana caranya biar dia punya legacy? Bikin masjid apung, 1 triliun lebih duitnya. Ngutang. Gak apa-apa ngutang. Karena apa? Yang penting nama saya abadi di Jawa Barat. Nah, begitupun dengan Pak Prabowo sekarang lagi mikir-mikir. Danantara, Koperasi Merah Putih, food estate, gagal semua. Tapi gak apa-apa, yang penting dia punya legasi. Nah, duitnya dari mana? Ngutang. Gak apa-apa, presiden selanjutnya yang akan bayar. Nah, kenapa kita tuh begitu terus? Karena kita nggak punya GBHN. Kalau misalkan tadi berbicara soal ada yang diceraikan dari antara ibu dan bapak itu, perceraiannya itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, bahwa kita tuh nggak punya GBHN, sehingga setiap presiden, setiap pejabat yang berkuasa, dia akan fokus hanya untuk masa pemerintahannya saja, setelah itu nggak apa-apa. Bebas. Makanya Pak Jokowi habis-habisan di infrastruktur. Nanti setelah Pak Jokowi lewat, ganti sama Pak Prabowo, bukan melanjutkan, bukan. Tapi bikin lagi dari awal. Yaitu apa? Sekarang kuatkan ideologi negara. Nanti presiden ganti lagi. Jadi nggak berkesinambungan. Yang ada adalah naik untuk legasinya,
ganti pemerintahan, turun lagi, bongkar lagi, hancurkan lagi, bikin lagi yang baru, terus hancurkan lagi, dan sebagainya. Di Indonesia ada yang namanya KUD. KUD sekarang nggak dipakai, karena apa? Ada Danantara. Begitu aja seterusnya. Bongkar pasang, akhirnya kita nggak maju-maju. Contoh, hal yang sangat sederhananya gini lah. Saya pernah bilang seperti ini, dan saya katakan lagi. Di Indonesia, ada sistem pendidikan, ada kurikulum pendidikan. Dari sistem dan kurikulum pendidikan itu, diadakanlah sebuah riset, yaitu namanya UKG, Uji Kompetensi Guru. Dari hasil uji kompetensi guru itu, akhirnya diketahui, kenapa Indonesia penyelenggara pendidikan terburuk di dunia. Betul ya? Indonesia adalah negara penyelenggara pendidikan terburuk di dunia. Kenapa? Oh, ternyata karena 81% gurunya tidak berkompeten. Itu hasil UKG. Oke, ingat baik-baik. Satu, apa? Masalahnya Indonesia adalah penyelenggara pendidikan terburuk. Satu. Dua, penyebab dari itu apa? Ternyata 81% gurunya tidak berkompeten. Lalu solusinya apa? Ganti kurikulum. Nyambung nggak? Enggak. Mau sampai botak dipikirin nggak nyambung. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pendidikan kita bermasalah, dan itu disebabkan oleh guru. Lalu solusinya adalah ganti kurikulum. Nggak nyambung. Coba contoh, saya pernah nanya ke ibu barusan, di Malang kejadian seperti ini nggak? Ada jalan rusak luar biasa. Lalu rakyat minta, tolong perbaiki jalan ini. Demo, tolong perbaiki jalan ini. Kata pemerintah nggak punya anggaran. Kenapa? Karena jalan yang sudah mulus di tempat yang lain malah ditambah lebih mulus lagi. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kan nggak nyambung. Persis sama. Pendidikan kita masalahnya guru. Lalu solusinya adalah ganti kurikulum. Jalan di sini rusak. Lalu solusinya apa? Jalan yang udah mulus dilurusin lagi. Kenapa sih kayak gitu terus-terusan? Kenapa coba? Apa? Ya saya mau marah-marah itu. Saya pemegang saham, mereka itu adalah direktur. Mereka harus tunduk patuh sama saya sebagai pemegang saham. Nah, kenapa bisa tumpang tindih seperti itu? Kenapa? Karena yang paling penting, setiap ada penguasa, dia tuh nggak mikir nanti wilayah ini berkesinambungan pembangunannya. Mereka nggak mikirin itu. Mereka mikirnya yang paling penting pas masa pemerintahan saya jalan ini mulus. Pas masa pemerintahan saya kurikulumnya harus disesuaikan dengan kepentingan saya. Makanya setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum. Bongkar pasang. Walaupun mereka tahu masalahnya bukan di situ, karena di situ yang budgetnya paling gede, dan di situ di mana mereka bisa menempelkan nama besar mereka untuk legasi di masa depan, ya udah mereka yang ganti itu. Dan itulah akhirnya yang menyebabkan apa? Aturan di Indonesia menumpuk. Indonesia adalah negara dengan peraturan paling banyak di seluruh dunia. Karena apa? Setiap datang pemerintahan baru, dia bikin aturan-aturan yang disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Lalu nanti ada pemimpin baru, tambahin lagi dengan peraturan baru. Ada yang baru, tambahin lagi. Begitu aja terus. Hukum di Indonesia itu sampai mengatur kalau ada seekor ayam di jalan, itu hukumannya apa? Di Indonesia tuh ada aturan itu. Saking banyaknya aturan di Indonesia, ada nggak yang dijalankan? Nggak ada. Karena apa? Yang paling penting aturan itu dibikin sama saya. Nah, karena aturan-aturan, saya harus ke sini biar nanti bisa lihat. Suka dimarahin sama dia kan? Nah, kenapa misalkan aturan-aturan itu harus sesuai dengan kepentingan dari penguasa-penguasa itu? Kenapa nggak ada GBHN? Berarti presiden ini nanti sampai sini, nanti berikutnya sampai sini, begitu kan? Ada berkesinambungannya. Di Indonesia nggak ada. Kenapa harus begitu-begitu terus? Karena sebenarnya peraturan di Indonesia dibajak melalui amandemen-amandemen yang pernah ada terkait dengan perundang-undangan di Indonesia. Dibajak. Misalkan begini, peraturan di Indonesia, undang-undang di Indonesia, Pancasila di Indonesia. Ini benar. Dalam sila keempat dikatakan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan yang dimaksud itu siapa? MPR atau DPR. Itu kan permusyawaratan perwakilan. Jadi kita tuh nggak pure demokrasi, tapi demokrasi yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Nah, karena itu, maka
seharusnya partai politik mengajukan calon untuk pilkada itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung berarti hikmah kebijaksanaannya hilang. Presiden, gubernur, wali kota, dipilihnya semuanya langsung oleh rakyat. Apakah itu demokratis? Ya tidak. Karena apa? Karena ketika dipilih oleh rakyat secara langsung, yang dilakukan adalah partai-partai politik akan nyari dana dari para pengusaha, lalu mereka akan mencari siapa tokoh yang paling populer, guru gembul misalkan. Lalu dari orang-orang yang populer itu, kemudian direkayasa profilnya agar sesuai dengan keinginan publik. Jadi publik itu direkayasa. Pilih saya karena saya akan mensubsidi daging ikan. Misalkan. Karena apa? Yang diinginkan rakyatnya ya udah ikut. Ya, akhirnya apa? Rakyat itu tidak bisa memilih. Rakyat itu hanya direkayasa oleh partai politik. Nah, karena partai politik yang berkuasa itu hanya sesaat dan mungkin mereka akan digulingkan oleh partai politik selanjutnya, maka mereka buru-buru cepet-cepetan nyimpen legacy di Indonesia. Itulah yang pada akhirnya menjelaskan seperti ini. Saya pernah bilang juga, saya jelaskan juga. Kan di Indonesia itu, ekonomi dari tahun ke tahun turun terus. Turun terus. Pabrik dulu tuh 48%. Pas awal reformasi itu 48% pabrik tuh. Jadi duit negara dari pabrik itu non pajak itu segitu. Sekarang hanya 23%. Turunnya setengahnya. Kemudian kemampuan pemerintah untuk menjodok lapangan pekerjaan dulu tuh 7 juta setahun. Sekarang 19 juta itu. Sekarang cuman 1 juta. Alhamdulillah. Cuman 1 juta. Jadi semuanya tuh turun. Tapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik 5% setahun. Loh kok bisa gitu ceritanya? Kenapa coba? Karena sekarang Indonesia turun pangkat. Dari seharusnya kita tuh ngomongin soal bisnis jasa, berubah sekarang kembali lagi ke sumber daya alam. Jadi teori ekonomi yang paling dasar dari sebuah negara itu adalah awalnya mereka sangat ketergantungan pada sumber daya alam. Setelah itu mereka pindah transformasi ke manufaktur, industri. Setelah itu mereka pindah ke jasa, pengadaan jasa. Itu seharusnya negara di seluruh dunia tuh gitu baru maju. Awalnya tuh menggali sumber daya alam. Ya kalian yang suka main game itu kan, sumber daya alam dulu. Nah, setelah itu bikin pabrik, bikin apa. Nah, sumber dayanya dikurangin, sumber daya mendingan ngambil dari luar negeri, diolahnya di situ. Nah, tapi setelah itu akibatnya apa? Terus pindah lagi ke jasa. Cina tuh gitu, Amerika gitu, Hong Kong tuh gitu, Swedia semuanya negara tuh gitu, kecuali Indonesia. Indonesia sumber daya alam ya, diambil, terus pindah ke manufaktur di zaman Orde Baru. Lah sekarang pindah lagi ke sumber daya alam. Makanya yang habis-habisan itu apa? Nikel, sawit, dan batu bara. Ambil lagi gitu, nggak apa-apa, rusak lingkungan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang penting pemerintahan sekarang tuh bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi 5% setahun. Nggak apa-apa nanti pas angkatan kalian tahun 2045 berkuasa, Indonesia sudah tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Nanti barang tambang habis, nggak apa-apa. Iklim rusak, nggak apa-apa. Orang-orang nggak punya duit, nggak apa-apa. Yang penting masa pemerintahan sekarang, mereka bisa menampilkan data bahwa pertumbuhan ekonomi di era saya 5% setahun. Di zaman kalian habis. Dan luar biasanya apa? Walaupun kalian yang dihabisi, kalian yang bayar pajak. Walaupun kalian sekarang itu coba gini. Kalian nanti nyari kerja tuh dibantu sama pemerintah enggak. Saya konten kreator nih, saya kemarin marah-marah. Bukan. Saya konten kreator marah-marah sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Jujur langsung saya marahin di sana. Di depan orang-orang banyak di dalam rapat saya langsung tunjuk-tunjuk. Saya bilangnya gini. Pemerintah kemarin melalui BPS menampilkan sebuah bagan bahwa pengangguran di Indonesia turun dari 7% ke 4%. Luar biasa kan? Luar biasa. Setelah dilacak kok bisa turun pengangguran?
Ternyata pengangguran bisa turun itu sama sekali gak ada usaha dari pemerintah. Tapi gara-gara apa? Munculnya ojek, Gojek. Kemudian munculnya konten kreator. Konten kreator di Indonesia itu 17 juta orang. 2.000 orang diantaranya itu followernya tembus 1 juta. Satu diantaranya saya. Nah, coba bayangkan. Artinya apa? Artinya konten kreator dan ojol itu yang menyumbang pengurangan pengangguran. Betul kan? Tapi coba tebak, konten kreator ada di Indonesia itu sejak kapan? 15 tahun yang lalu. Tapi direktorat jenderalnya baru dibikin seminggu yang lalu. Artinya apa? Pemerintah nggak ngasih kontribusi apapun terhadap pembentukan konten kreator. Konten kreatornya udah ada, udah banyak, udah 17 juta, baru mereka bikin direktoratnya. Tapi walaupun konten kreator bikin tanpa ada jasa pemerintah, mereka mengklaim bahwa mereka berhasil menurunkan pengangguran di Indonesia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali untuk ketiga pembicara kita pada hari ini. Narasumber ya, bukan pembicara, mohon maaf. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, silakan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan loh. Untuk ketiga narasumber kita yang ada di atas ini, untuk saat ini kita akan masuk ke iklan sebentar. Kita akan jeda dulu ya.